ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berjumpa dengan bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara 12 bulan Islam, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, ada satu bulan yang mana bulan tersebut sangat istimewa, yang penuh berkah dan penuh ampunan, terlebih khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, yakni tiada lain dan tiada bukan adalah bulan suci Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya Rasulullah SAW, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, dan bulan Sya'ban itu kata Rasul adalah bulanku, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan itu saja, dalam bulan suci Ramadan, seluruh umat Islam yang ada di dunia, baik yang ada di benua Eropa, Asia, Amerika, Indonesia, Malaysia, wajib berpuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ada terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Saking mulianya malam tersebut, Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, beliau mengatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yut'iha man kana qablahum. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah, hanya diberikan kepada umatku dan tidak diberikan kepada umat-umat selainku. Hadis riwayat Dailami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, saking mulianya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada kita lah umat Nabi Muhammad yang dilimpahkan malam Lailatul Qadar. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk menggapainya? Karena malam Lailatul Qadar itu tidak bisa digapai oleh orang yang tidak menghidupkannya, hanya dapat digapai oleh orang yang dapat menghidupkannya dan beribadah di malam tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dijelaskan dalam kitab yang sama, yakni kitab Irsyadul Ibad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sebagai berikut. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam 10 hari terakhir daripada bulan-bulan Ramadan, daripada bulan suci Ramadan. Dan lebih tepatnya lagi, ia akan terjadi pada malam-malam yang ganjil, seperti malam 21, 23, 25, 27, 29, bahkan bisa terjadi pada malam terakhir daripada malam bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi, malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam 10 hari terakhir daripada malam-malam di bulan suci Ramadan, dan lebih tepatnya dia akan terjadi pada malam yang ganjil. Oleh karena itu, di malam-malam 10 hari terakhir daripada malam suci Ramadan, kuatkanlah kualitas iman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah lagi membaca Al-Qur'an kita dan i'tikaf
di dalam masjid. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang beribadah di malam bulan suci Ramadan dengan hati yang tulus karena Allah, bertujuan karena Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maksud Allah ampuni dosa yang akan datang adalah Allah jaga hatinya dari kemaksiatan supaya dia tidak berbuat maksiat. Kalau misalnya dia mau berbuat maksiat, Allah bilang ini maksiat, dia ingat Allah, berarti tidak jadi untuk mengerjakan maksiat tersebut. Itulah yang dinamakan Allah ampuni dosanya yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad dan kitab Tanbihul Ghafilin bahwa ada tanda-tanda malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah di malam tersebut tidak terjadi hujan dan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan cahayanya terang benderang, tidak ada bintang yang jatuh. Dan sebagai tanda juga di pagi harinya sinar matahari tidak begitu terang, maka insya Allah malam tersebut tidak terjadi namanya malam Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika seandainya kita telah berjumpa kepada malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Makalah bacalah doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikutip dari pertanyaan Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Rasul menjawab, maka bacalah doa ini. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril dan para malaikat lainnya akan turun ke bumi dan mereka membawa satu panji yang ditaruhkan di atas Ka'bah dan mereka mengaminkan semua doa-doa dan hajat-hajat dari umat Nabi Muhammad SAW sampai terbit fajar. Ketika terbit fajar, malaikat Jibril menyuruh para malaikat yang lain. Terus apa kata malaikat yang lain? Wahai Jibril, bagaimanakah dengan hajat-hajat umat Nabi Muhammad SAW? Jibril menjawab, sungguhnya Allah telah merahmati mereka semua dan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kata Jibril, kecuali 4 orang. Yang pertama, orang pecandu khamar. Orang yang pecandu khamar tidak akan menemukan yang namanya malam Lailatul Qadar. Walaupun dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar, tapi tidak akan dia berjumpa dengan yang namanya rahmat Allah dan ampunan Allah. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua, sama, tidak akan pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang keempat, orang yang tidak berteguran kepada sesamanya, kepada temannya lebih dari 3 hari. Dan 4 orang inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menghidupkan malam tersebut, tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai tamu buat kita. Bagaimanakah caranya kita supaya dapat memuliakan tamu dan membahagiakan tamu, supaya tamu yang datang kepada kita tidak bosan bertamu dengan kita. Jadi yang namanya tamu itu pasti tidak akan lama, dia pasti akan pergi. Jadi sebelum tamu kita pergi, buatlah kesan dan kebaikan bersama dia supaya dia tidak bosan untuk bertamu kepada kita. Karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita berjumpa dengan Ramadan kali ini. Terkhususnya dengan cara kita membuat kesan kepada tamu kita adalah dengan cara membanyak membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah, terkhusus di malam 10 hari terakhir daripada malam suci Ramadan. Karena di malam tersebut akan terjadi namanya malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.